أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Batu. Setelah kita mengetahui hukum mencabut uban, berikut ini adalah pembahasan mengenai menyemir uban dan menyemir rambut secara umum. Semoga Allah memudahkan kita untuk menjelaskan hal ini dan semoga para pendengar dimudahkan untuk memahaminya. Ubanlah bukan untuk menyelisih ahli kitab. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat memerintahkan kita untuk menyelisihi ahli kitab, di antaranya adalah dalam masalah uban. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak menyemir uban mereka, maka selisihilah mereka. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Manakah yang lebih utama antara membiarkan uban ataukah mewarnainya? Al-Qadi Iyad mengatakan para ulama salaf, yakni sahabat dan tabi'in, berselisih pendapat mengenai masalah uban. Sebagian mereka mengatakan bahwa lebih utama membiarkan uban daripada mewarnainya, karena terdapat hadis dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengenai larangan mengubah uban. Namun, hadis yang menyebutkan larangan ini adalah hadis yang mungkar atau dhaif, sebagaimana dikatakan oleh Syekh Al-Albani dalam Tamamul Minnah. Sebagian mereka berpendapat pula bahwa lebih utama merubah uban daripada membiarkannya, sehingga di antara mereka mengubah uban karena terdapat hadis mengenai hal ini. Nailul Autar bab 1. Jadi, dapat kita katakan bahwa mewarnai uban lebih utama daripada tidak mewarnainya, berdasarkan pendapat sebagian ulama. Adapun pendapat yang mengatakan lebih utama membiarkan uban daripada mewarnainya, maka ini adalah pendapat yang lemah, karena dibangun di atas hadis yang lemah. Ubahlah uban dengan pacar dan inai. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya bahan yang terbaik yang kalian gunakan untuk menyemir uban adalah hinai atau pacar dan katam. Hadis riwayat Abu Daud, hadis riwayat Tirmizi, Ibnu Majah dan An-Nasa'i. Syekh Al-Albani dalam Al-Silsilah Ash-Shahihah mengatakan bahwa hadis ini sahih. Hal ini menunjukkan bahwa menyemir uban dengan hina atau pacar dan katam atau ina adalah hal yang paling baik. Namun, boleh juga menyemir uban dengan selain keduanya, yaitu dengan al-wars, biji yang dapat menghasilkan warna merah ke kuning-kuningan, dan za'faron. Sebagaimana sahabat ada yang menyemir uban mereka dengan kedua pewarna yang terakhir ini. Abu Malik Asy'ari dari ayahnya, beliau berkata, dulu kami menyemir uban kami bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan wars dan za'faron. Hadis riwayat Ahmad dan hadis riwayat Al-Bazzar. Periwayatnya adalah periwayat kitab sahih selain Bakar bin Isa, namun adalah sikoh atau terpercaya. Lihat dalam kitab Majma' Az-Zawaid. Al-Hakam bin Amr mengatakan, aku dan saudaraku Rafiq pernah menemui Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Aku sendiri menyemir ubanku dengan hina atau pacar. Saudaraku menyemirnya dengan suporah yang menghasilkan warna kuning. Umar lalu berkata, inilah semiran Islam. Umar pun berkata pada saudaraku Rafi, ini adalah semiran iman. Hadis riwayat Ahmad. Di dalamnya ada Abdurrahman bin Habib Ibnu Ma'in mensyikohkannya. Ahmad mendoibkannya, namun periwayat lainnya adalah periwayat yang syikoh. Lihat kitab Majma' Az-Zawaid. Diharamkan menyemir uban dengan warna hitam. Dari Jabir radhiyallahu anhu, beliau berkata, pada hari penaklukan Makkah, Abu Quhafah, ayah Abu Bakar, datang dalam keadaan kepala dan jenggotnya yang telah memutih seperti kapas. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ubahlah uban ini dengan sesuatu, tapi hindarilah warna hitam. Hadis riwayat Muslim. Ulama besar Syafi'iyah
An-Nawawi membawakan hadis ini dalam bab dianjurkannya menyemir uban dengan saporoh atau berwarna kuning, hamroh atau yang berwarna merah, dan diharamkan menggunakan warna hitam. Ketika menjelaskan hadis di atas, An-Nawawi rahimahullah mengatakan, menurut mazhab kami Syafi'iyah, menyemir uban berlaku bagi laki-laki maupun perempuan, yaitu dengan saporoh warna kuning atau hamroh yang berwarna merah, dan diharamkan menyemir uban dengan warna hitam menurut pendapat yang terkuat. Ada pula yang mengatakan bahwa hukumnya hanyalah makruh tanzih. Namun pendapat yang menyatakan haram lebih tepat berdasarkan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hindarilah warna hitam. Inilah pendapat dalam mazhab kami. Adapun ancaman bagi orang yang merubahnya dengan warna hitam disebutkan dalam sebuah hadis, yaitu dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pada akhir zaman nanti akan muncul satu kaum yang bersemir dengan warna hitam seperti tembolok merpati. Mereka itu tidak akan mencium bau syurga. Hadis riwayat Abu Daud, An-Nasa'i, Ibnu Hibban dalam sahihnya, dan Al-Hakim. Al-Hakim mengatakan bahwa sanad hadis ini sahih. Syekh Al-Albani dalam Sahih At-Taghrib wa At-Tarhib mengatakan bahwa hadis ini sahih karena dikatakan tidak akan mencium bau syurga. Maka perbuatan ini termasuk dosa besar. Lihat dalam kitab Al-Liqa Al-Bab Al-Maftuh. Sebenarnya, jika menggunakan katam atau inai akan menghasilkan warna hitam. Jadi, sebaiknya katam tidak dipakai sendirian, namun dicampur dengan hinai atau pacar, sehingga warna yang dihasilkan adalah hitam kekuning-kuningan. Lalu, setelah itu digunakan untuk menyepir rambut. Lihat Al-Liqa Al-Bab Al-Maftuh. Bolehkah menggunakan jenis pewarna lainnya selain inai dan pacar? Ini saja Zafron dan Wars. Untuk mengubah uban semacam dengan pewarna sintetik, jawabannya boleh, karena yang penting adalah tujuannya, yaitu tercapai merubah warna uban selain dengan warna hitam. Sebagaimana keumuman dalam sebuah hadis, ubahlah uban ini dengan sesuatu, tapi hindarilah yang warna hitam. Hadis riwayat Muslim. Di sini menggunakan kata syar'i bentuk nakirah yang menunjukkan mutlak atau umum. Namun, kalau pewarna tersebut tidak menyerap ke rambut, malah membentuk lapisan tersendiri di kulit rambut, maka pewarna semacam ini harus dihindari karena dapat menyebabkan air tidak masuk ke kulit rambut ketika berwudu, sehingga dapat menyebabkan wudu tidak sah. Allahu a'lam bishawab. Bagaimana jika menyepir uban dengan warna hitam untuk membuat penampilan lebih menarik? Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin pernah ditanyakan mengenai menyemir janggut atau rambut kepala dengan warna hitam. Apakah diperbolehkan? Syekh rahimahullah menjawab, menyemir janggut atau rambut kepala dengan warna hitam, maka aku katakan semuanya adalah haram. Alasannya, karena Nabi Muhammad SAW bersabda, ubahlah uban ini dengan sesuatu, tapi hindarilah warna hitam. Juga dalam masalah ini terdapat dalil dalam kitab Sunan yang menunjukkan ancaman bagi orang yang menyemir ubannya dengan warna hitam. Kemudian yang bertanya kembali berkata, apakah tidak boleh juga kalau maksudnya adalah untuk mempercantik diri? Syekh rahimullah menjawab, umumnya yang mewarnai ubannya dengan warna hitam tujuannya adalah untuk mempercantik diri agar terlihat lebih muda. Kalau tidak demikian, lalu apa tujuannya? Perbuatan semacam ini hanya akan membuang-buang waktu dan harta. Lihat dalam kitab Liqa Al-Bab Al-Maftuh. Bagaimana jika yang masih muda muncul uban, bolehkah diubah atau disemir? Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ditanyakan, seorang pemuda yang sudah nampak pada ubannya, dia ingin merubah uban tersebut dengan warna hitam. Bagaimana hukum mengenai hal ini? Syekh rahimullah menjawab, ini termasuk mengelabui atau tadlis. Seseorang yang ingin menikah lalu di kepalanya terdapat uban, sedangkan dia masih muda, maka melakukan hal semacam ini termasuk perbuatan mengelabui atau tadlis. Akan tetapi, kami katakan bahwa yang lebih utama jika dia ingin mengubah ubannya tadi, maka gunakanlah warna selain hitam. Dia boleh mencampur haina atau pacar dan khatam atau inai. Lalu dia gunakan untuk menyemir ubannya pada saat itu. Tidak nampak lagi ubannya.
Bahkan perbuatan ini adalah termasuk ajaran Nabi Muhammad SAW, yaitu merubah uban dengan warna selain hitam. Adapun merubah uban tadi dengan warna hitam, maka yang benar ini termasuk perbuatan yang diharamkan. Karena Nabi Muhammad SAW memerintahkan kita menjauhi warna hitam ketika akan menyemir rambut. Bahkan terdapat ancaman yang sangat keras mengenai hal ini dalam sabda beliau. Lihat kitab Liqa Al-Bab Al-Maftuh. Bagaimana hukum menyemir atau memirang rambut yang semula berwarna hitam menjadi warna lain? Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin pernah ditanyakan apakah boleh merubah rambut wanita yang semula berwarna hitam disemir menjadi warna selain hitam, misalnya berwarna merah. Syekh Rahimullah menjawab, jawaban dari pertanyaan mengenai menyemir rambut wanita yang berwarna hitam menjadi warna selainnya ini dibangun di atas kaidah penting. Kaidah tersebut yaitu hukum asal, segala adalah halal dan mubah. Inilah kaidah asal yang mesti diperhatikan. Misalnya, seseorang yang mengenakan pakaian yang dia suka atau dia berhias sesuai dengan kemauannya, maka syariat tidak melarang hal ini. Menyemir misalnya, hal ini terlarang secara syar'i karena terdapat hadis Nabi SAW, ubahlah uban namun jauhilah warna hitam. Jika seseorang merubah uban tersebut dengan warna selain hitam, maka inilah yang diperintahkan sebagaimana merubah uban dengan henna atau pacar ataupun dengan ketem atau inai. Bahkan perkara ini dapat termasuk dalam perkara yang didiamkan atau tidak dilarang dan tidak diperintahkan dalam syariat, artinya diperbolehkan. Oleh karena itu, kami dapat merinci warna menjadi 3 macam. Yang pertama adalah warna yang diperintahkan untuk digunakan seperti hinai untuk merubah uban. Kedua adalah warna yang dilarang untuk digunakan seperti warna hitam untuk merubah uban. Ketiga adalah warna yang didiamkan, tidak dikomentari atau apa-apa, dan setiap perkara yang syariat ini didiamkan, maka hukum asalnya adalah halal. Berdasarkan hal ini, kami katakan bahwa hukum mewarnai rambut untuk wanita dengan warna selain hitam adalah halal, kecuali jika terdapat unsur merubah warna rambut tersebut untuk menyerupai orang-orang kafir. Maka di sini hukumnya menjadi tidak diperbolehkan, karena hal ini termasuk dalam masalah tasyabuh atau menyerupai orang kafir. Sedangkan hukum tasyabuh dengan orang kafir adalah haram. Hal ini berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk bagian dari kaum mereka. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud. Syekhul Islam dalam kitab Iqtidah mengatakan bahwa hadis ini jayyid atau bagus. Yang namanya tasyabuh atau menyerupai orang-orang kafir termasuk bentuk loyal atau wala pada mereka. Sedangkan kita diharamkan memberi loyalitas atau wala pada orang kafir. Jika kaum muslimin tasyabuh dengan orang kafir, maka boleh jadi mereka akan mengatakan orang muslim sudah pada nurut pada kami. Sehingga dengan ini orang-orang kafir tersebut menjadi senang dan bangga dengan kekafiran yang mereka miliki. Dan perlu diketahui pula bahwa orang yang sering meniru tingkah laku atau gaya orang kafir, mereka akan selalu menganggap dirinya lebih rendah daripada orang kafir. Oleh karena itu, mereka akan selalu mengikuti jejak-jejak orang kafir tersebut. Juga dapat kita katakan bahwa tasyabuh seorang muslim dengan orang kafir saat ini adalah bagian dari loyal kepada mereka dan bentuk kehinaan di hadapan mereka. Juga dapat kita katakan bahwa tasyabuh dengan orang-orang kafir termasuk bentuk kekufuran, karena Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk bagian dari mereka. Oleh karena itu, jika seorang wanita menyemir rambut dengan warna yang menjadi ciri khas orang kafir, maka mewarnai atau menyemir rambut di sini menjadi haram karena adanya tasyabuh. Lihat kitab Al-Liqa Al-Bab Al-Maftuh. Namun, ada penjelasan lain dari Syekh Shalih bin Fauzan bin Abdillah Al-Fauzan. Beliau hafizullah mengatakan, adapun mengenai seorang wanita mewarnai rambut kepalanya yang masih berwarna hitam menjadi warna lainnya, maka menurut beliau hal ini tidak diperbolehkan, karena tidak ada alasan bagi seorang wanita tersebut untuk mengubahnya, karena warna hitam pada rambut sudah menunjukkan keindahan dan bukanlah sesuatu yang jelek atau aib. Mewarnai rambut semacam ini juga termasuk tasyabuh atau menyerupai orang-orang kafir.
Jika kita melihat dari dua penjelasan ulama di atas, maka dapat kita tarik kesimpulan bahwa hukum menyemir rambut jika ada hajat semacam sudah beruban, maka pada saat ini dibolehkan, bahkan diperintahkan. Namun, apabila rambut masih dalam keadaan hitam, lalu ingin disemir di pirang menjadi warna selain hitam, maka hal ini seharusnya dijauhi. Kenapa kita harus menjauhi? Karena jawabannya adalah mewarnai rambut yang semula hitam menjadi warna lain biasanya dilakukan dalam rangka tasyabuh, atau meniru-niru orang kafir, ataupun meniru orang yang gemar berbuat maksiat, atau orang-orang fasik. Semacam meniru para artis, inilah yang biasa terjadi. Apalagi kita melihat bahwa orang yang bagus agamanya tidak pernah melakukan semacam ini, yakni memirangkan rambutnya yang tadinya hitam menjadi warna lain. Jadi, perbuatan semacam ini termasuk larangan karena rambut hitam sudahlah bagus dan tidak menunjukkan sesuatu yang jelek. Jadi, tidak ada yang perlu dirubah. Juga melakukan hal semacam ini termasuk dalam pemborosan hartanya. Demikian pembahasan yang kami sajikan mengenai uban dan menyemir rambut. Semoga pembahasan kali ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita semua. Semoga Allah selalu memberikan kita ketakwaan dan memberi kita taufik untuk menjauhkan diri dari yang haram. Allahu a'lam bishawab.